تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ya, karena kita sudah berbicara tentang pahala dilipat gandakan, di sini saya ingin memberikan satu kaidah. Kapan amalan itu dilipat gandakan? Iya, dengarkan baik-baik. Amalan itu dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari 5 sebab. Amalan dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari apa? 5 sebab. Sebab yang pertama kembali kepada pelaku amalan itu sendiri. Ini urgensi amalan hati di sini. Ini yang membuat pelakunya berjenjang. Satu. Yang kedua, pahala itu dilipat gandakan kadang kembali kepada amalan itu sendiri. Kembali kepada amalan itu sendiri. Kapan sebuah amalan itu manfaat dan kebaikannya lebih luas dan merata? Terkait dengan masalah menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan manusia dari kelaparan, menyelamatkan manusia dari bencana, atau yang semisal dengannya, maka itu pahalanya akan lebih besar. Keutamanya lebih besar. Yang ketiga, kadang kembali kepada pengaruhnya. Pengaruh dari amalan itu. Iya. Setiap kali amalan ini berpengaruh, berdampak baik, positif untuk manusia, untuk umat, maka dia akan apa? Lebih besar pahalanya. Karena itu seorang kepala negara yang adil, itu dia punya pahala keutamaan lebih daripada yang lainnya. Itu pengaruh dari amalan dia sebagai pemimpin yang adil. Iya. Sebagai pemimpin yang adil. Dia sholat saja, pemimpin yang adil itu sholatnya bisa berlipat ganda daripada yang lainnya. Dia bisa berlipat ganda daripada yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan, sebab yang keempat, kadang kembali kepada tempatnya. Misalnya masjid ini, ya. Kalau dia sholat di luar masjid itu beda pahalanya. Apalagi sholat berjamaah, jelas ya? Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, masjid itu sendiri berjenjang. Masjid yang berada di tanah haram, Masjidil Haram. Cuman kalau saya bilang Masjidil Haram itu, kadang orang konotasinya kemana? Ke masjid yang ada Ka'bahnya, kan begitu. Dan yang saya maksudkan masjid yang dilipat gandakan keutamaan sholat itu bukan masjid yang ada Ka'bahnya saja. Semua masjid yang berada di tanah haram. Iya. Semua masjid yang berada di tanah haram. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjid al-aqsa. Jadi Nabi dikatakan diperjalankan dari masjidil haram. Jemaah tahu Nabi pada malam diperjalankan, beliau berada di mana? Di masjid yang ada Ka'bahnya? Tidak. Beliau berada di rumah Ummu Hani. Jelas ya? Berada di rumah Ummu Hani. Maka ini dipetik oleh para ulama. Semua masjid yang berada di atas tanah haram, dia punya keutamaan itu lebih besar daripada 100.000 kali sholat di tempat lainnya. 100.000 kali sholat tempat lainnya. Kalau sholat di Masjid Nabawi, itu keutamaannya seperti 1000 kali sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Aqsa, keutamaan sholat di situ seperti 500 kali sholat di tempat lainnya, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jelas ya? Maka ini keutamaan terkait dengan tempat. Yang kelima dari sebab amalan dilipat gandakan, kadang terikat dengan waktu, masa. Nah, ini salah satunya, kita masuk di bulan Ramadan. Ya. Betul bahwa di bulan Ramadan itu amalan tidak dikatakan kalau dia sholat menjadi 100 kali, 200 kali, tidak. Tapi kadar dan nilai ibadah di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan, dibesarkan.
kadar dan nilainya. Dibesarkan. Iya. Sebagaimana di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan saja seorang solat di malam Lailatul Qadar, satu solat itu sama kalau dia solat 83 tahun 4 bulan. Sama kalau dia solat 83 tahun 4 bulan. Iya. Ini keutamaan yang sangat besar terkait dengan masa. Atau misalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Masuk di dalamnya hari Arafah dan hari Idul Adha. Itu dikatakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik hari di kehidupan dunia. Sebaik-baik hari di kehidupan dunia. Maka masa itu kalau masuk masa keutamaan digunakan dengan sebaik mungkin. Digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, dan di situ terdapat amalan hati. Salah satu amalan hati adalah bersyukur kepada Allah. Dia hargai nikmat. Subhanallah, kita sudah masuk ke bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya. Masa yang sangat mulia di sisi Allah, waktu yang sangat agung. Lalu kita telantarkan. Maka ini namanya orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ amalan hati sangat berfungsi sekali. Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, dia bersyukur dengan datangnya Ramadan, dia memuji Allah dengan lisannya, mengakui dengan hatinya, dia tunduk kepada Rabbnya, dan dia gunakan nikmat itu pada hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, maka itulah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bekal yang kedua. Saya agak panjang sedikit ya, karena ini penting. Bekal yang kedua.